Ya kan? Oke. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ard. Wahai orang-orang yang beriman, belanjakanlah sebahagian dari hasil usaha kamu dan dari apa yang kami keluarkan dari bumi. Nah, hasil usaha itu apa? Perdagangan. Oke. Dulu ulama-ulama membatasi kewajiban zakat itu pada kegiatan-kegiatan perdagangan yang ada pada masa Rasul. Apa yang dikeluarkan dari bumi juga terbatasi. Katakanlah padi, gandum, ya. Nah, sekarang ada tidak selain dari apa yang pernah ada pada masa Rasul? Ada. Wajib enggak seorang artis punya penghasilan? Itu hasil usaha atau tidak? Hasil usaha. Hasil usaha. Dokter, hasil usaha. Insinyur, pegawai negeri, hasil usaha semuanya. Inilah yang kemudian oleh ulama sekarang dinamai hasil profesi. Wajib zakat atau tidak itu? Wajib. Nah, ada yang berkata tidak, ada yang berkata wajib. Tetapi kalau kita lihat hikmahnya, itu, maaf, mereka mempunyai penghasilan yang jauh lebih banyak dari penghasilan petani yang wajib zakat. Petani kalau sudah menghasilkan sekitar 650 gram, sudah harus dia keluarkan 5 atau 10% sebagai zakat. Nah, di sini Allah mengajak, hai orang-orang yang beriman, sisihkan sebahagian hartamu dari hasil usaha kamu atau dari hasil apa yang diperoleh dari bumi, sisihkan itu sebagai zakat. Oke. Kita bicara sedikit tentang zakat. Apa yang diperoleh dari hasil usaha itu, yang kita peroleh dari hasil usaha itu, apakah itu usaha kita sendiri? Ada enggak keterlibatan orang lain sampai kita memperolehnya? Ada. Oke. Polisi terlibat loh. Kalau tidak aman, kita enggak bisa dagang. Adanya jalan-jalan, terlibat enggak? Kalau tidak, kita tidak bisa melakukan transport. Banyak yang terlibat. Sisihkan sebagian untuk itu. Nah, okay. Yang kedua, mari kita berpikir lebih jauh. Kita ambil satu contoh. Hasil fabrik itu, bahan mentahnya dari mana toh? Siapa punya bahan mentahnya? Tuhan yang punya. Ya, bahan mentahnya kan Allah punya. Bukan kita yang ciptakan bahan mentah itu. Wajar enggak kalau kita bagi dua dengan Tuhan? Wajar. Oh, dia tidak minta dibagi dua. Hanya sebagian. Oke, itu filsafat zakat begitu tuh. Ada orang berkata, waduh banyak betul nih saya keluarkan. Itu hanya 2,5%. Kok Anda masih punya 97,5%? Oke. Selanjutnya, setelah ada orang yang mau, oke deh saya mau keluarin. Saya punya hasil pertanian, saya punya hasil ini. Dia berpesan, wala tayammamul khabitha minhu tunfiqun. Jangan sekali-kali kamu hanya mengarahkan pandanganmu kepada yang buruk. Jadi yang mau dizakatkan, ya, jangan ambil yang buruk semata-mata. Nah, untung Tuhan berkata, jangan mengarahkan semata-mata kepada yang buruk. Boleh tidak dicampur? Jangan. Boleh dicampur? Boleh. Allah ini terlalu pemurah, Allah ini. Mau campur, asal jangan, saya cuma mau pilih yang buruk-buruk aja. Tidak harus memisahkan ini yang baik, ini yang buruk, baru keluarkan yang baik saja. Memang semakin baik, semakin baik pula ganjarannya. Tapi Allah berfirman, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan memperoleh kebajikan yang sempurna sampai kalian menafkahkan apa yang kalian sukai, bukan apa yang kalian paling sukai.
Yang sukai aja deh. Bukan yang paling. Nabi berpesan kepada pengumpul zakat pada masa beliau, jangan ambil barangnya yang paling dia sukai. Simpan aja. Subhanallah. Oke. Wala yatayammamul khabitha min tunfiqun walastum biakhidhihi illa an tughmidu fihi. Kamu saja kalau diberi yang jelek, kamu memicingkan mata. Kamu memberinya, kamu pura-pura tidak mau lihat kejelekannya, ya toh? Jadi menerimanya itu dengan berat hati. Ya kalau begitu, jangan kasih orang yang jelek-jelek aja. Wa'lamu annallaha ghaniyyun hamid. Ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Saya kira itu. Iya. Yang Nabi itu menyatakan wallahu ghaniyyun hamid. Allah Maha Kaya lagi terpuji. Kamu juga harus begitu. Jangan kaya tidak terpuji. Kalau kaya, teladani Allah, terpuji. Kalau mau terpuji, berikan harta, berzakatlah, yang baik-baiklah. Atau paling tidak, pasti orang celah kalau Anda memberi yang jelek. Allahu ghaniyyun hamid. Baru dilanjutkan. Asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Kita ingin tahu dulu apa sih setan itu apa toh? Syaitan terambil dari akar kata, ulama beda pendapat. Ada yang berkata dia terambil dari kata syata, di pinggir. Yang baik itu yang di tengah. Yang ekstrim kiri dan kanan buruk. Setan itu maunya yang di pinggir aja. Satu. Ada lagi yang berkata syaitan itu terambil dari kata syatana, artinya jauh. Makhluk yang jauh dari rahmat Allah. Nah, ada lagi yang berkata syaitan itu terambil dari akar kata syata, yang artinya terbakar. Karena setan itu akan dibakar pada hari kemudian. Yang penting, setan itu adalah semua makhluk Tuhan yang durhaka dan mengajak kepada kedurhakaan. Jadi kalau durhaka saja tidak ngajak kepada kedurhakaan, belum dinamai setan. Yang durhaka dan mengajak orang kepada kedurhakaan. Ada orang durhaka berdosa sembunyi-sembunyi, belum jadi setan. Nah, asyaitan apa kerjanya dalam konteks ibadah sosial ini? Dia katakan ya'idukumul faqr. Dia menakut-nakuti kamu dengan kemiskinan. Ini kan mau bernafkah nih. Datang setan bisik-bisik, jangan berikan, kamu jadi miskin nanti. Wa ya'murukum bil fahsya. Nah, ada hal yang menarik, Ibu. Kita biasa ada orang datang ke rumah minta bantuan, ya toh? Ketemu, oh iya dia minta bantuan. Saya masuk ke dalam mau ngambil uang. Dalam perjalanan saya berkata, saya akan kasih dia 1.000 perak. Bisa-bisa setan datang. Dia berkata begini, masa kasih 1.000 kebanyakan? Iya. Iya. Bisa juga dia datang berkata begini, malu dong kasih 1.000, kasih 2.000. Dia suruh, dia larang Anda atau dia suruh Anda supaya riak? Bagaimana seharusnya sikap yang baik? Kata ulama, kalau bingung, kembali ke asal niat Anda. Berapa tadi asal niatnya? Cuma 1.000, kasih. Itu Anda terbebas dari godaan setan. Sebab bisa jadi dia suruh tambah supaya Anda riak, bisa jadi dia suruh kurangi supaya itu. Jadi setan ini menakut-nakuti kita. Nah, setan itu dalam konteks ayat ini dia katakan begini. Yang pertama, kalau orang sudah niat mau memberi, dia terus berkata begini, kasih aja yang jelek, nggak usah kasih yang bagus. Kalau Anda bisa melawan itu, Anda lulus. Karena Anda sudah berikan yang baik dan yang jelek. Bercampur kan? Tapi kalau Anda mengikuti itu, dia melangkah satu langkah lagi.
yang jelek juga jangan dikasih, itu masih bisa bermanfaat gitu. Iya. Kita, ibu-ibu, di gudang rumah kita banyak barang-barang yang kita tidak pakai. Benar Iya, tak? betul. Untuk apa disimpan di gudang? Kasih dong. Masih banyak orang yang butuh. Tapi setan kan yang datang, udah simpan, nanti mungkin tahun depan diperlukan. 10 tahun tidak dibersih-bersihkan gudangnya. Betul ya ibu-ibu ya. Oke, asyaitan ya'idukumul faqr wa ya'murukum bil fahsya. Dia menyuruh kamu untuk melakukan aneka kedurhakaan. Itu. Nah, setiap orang itu ada di dalam hatinya bisikan setan, ada juga bisikan malaikat. Semakin sering orang mengikuti bisikan setan, semakin durhaka dia, dan apabila dia sudah mencapai satu tingkat kedurhakaan yang tinggi, dia sudah jadi setan. Nah, dia yang mengajak lagi orang lain. Begitu seterusnya. Asyaitan, wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Allah menjanjikan untuk kamu pengampunan dan fadla, kelebihan. Dia tidak janji Anda kecukupan. Bersedekahlah. Ingat kita dalam episode yang lalu, dia lipat gandakan 700 kali atau lebih. Allah menjanjikan buat kamu pengampunan. Karena itu kalau kamu bersedekah, sebagian dari dosa kamu diampuninya. Dan Allah menjanjikan. Nah, ulama berkata begini. Orang yang pandai dan berakal akan berpikir bagaimana janji Tuhan dan bagaimana janji setan. Janji setan dia mungkiri. Janji setan hanya berkaitan dengan dunia. Janji Allah dia tidak pungkiri. Dan janji Allah berkaitan dengan dunia dan akhirat. Itu wallahu wasi'un alim. Allah maha luas, lagi maha mengetahui. Maha luas, luas kekayaannya, luas pengampunannya, luas ilmunya, segalanya maha luas. Dan dia maha mengetahui bagaimana niat Anda, bagaimana sikap Anda. Selanjutnya, ayat berikutnya ini berkata, yu'til hikmata may yasha' wa may yu'tal hikmah faqad utiya khairan katsira wa may yadhakkaru illa ulul albab. Allah menganugerahi hikmah bagi siapa yang dikehendakinya. Hikmah itu apa? Hikmah itu asalnya, kata hikmah, kendali. Kita punya binatang, ada kuda, ada sesuatu yang ditaruh di ini. Atau mobil, ada setirnya, itu kendalinya. Kendali ini digunakan untuk mencapai manfaat atau untuk menghindari mudarat. Kalau kita punya mobil, di depannya ada jurang, saya gunakan kendali untuk menghindar. Nah, kalau kita mau menuju ke kanan, saya gunakan kendali menuju ke kanan. Nah, hikmah itu seperti itu. Adalah pengetahuan yang menjadikan Anda mampu mengamalkan sesuatu yang menghindarkan Anda dari keburukan atau mengantar Anda meraih kebaikan. Siapa yang dianugerahi pengetahuan dan kemampuan semacam itu, maka itulah orang yang mendapat anugerah yang banyak dari Allah. Jadi ada dua tuh, hikmah itu ada dua. Tahu dan bisa mengamalkan. Bukan cuma teori. Teori dan praktek. Hikmah itu ilmu amaliyah dan amal ilmiah. Nah, Allah berfirman, tadi dia terangkan, ada dua jalan. Setan begini, Allah begini. Yang diberi hikmah, diberi kebajikan yang banyak. Yang diberi hikmah, pasti memilih jalannya Allah. Nah, baru diakhiri ayat kita ini dengan wa mayazakkaru illa ulul albab. Tidak ada yang dapat menarik pelajaran, mengingat dari apa yang dikemukakan ini kecuali ulul albab. Saya jelaskan ulul albab. Saya beri contoh. Ibu-ibu biasa lihat kacang. Kacang ini ada kulitnya. Iya. Di dalam kacang itu ada bijinya.
di